Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Atau ada yang kurang enak badan? Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga kita selalu diberikan Allah kemudahan, kesehatan dalam kegiatan sehari-hari sebelum menjalankan kegiatan sehari-hari dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini, Ibu akan mengajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat untuk diri kita dan untuk orang yang ada di sekitar kita. Dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu akan memimpin berdoanya. Kalian silakan dengan seksama, dengan khusyuk berdoa. Baik, Ibu akan mulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum melangkah pada tahap selanjutnya, Ibu ingin memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Ibu akan memanggil nama kalian satu persatu. Bagi nama-nama yang dipanggil, silakan mengangkat tangan dan mengatakan hadir agar Ibu tahu kalian yang Ibu presensi ini hadir atau tidak. Baik. Yang pertama ada Naila. Hadir. Reva. Hadir. Rio. Hadir. Danang kemana? Danang tidak hadir. Kenapa? Sakit. Ada suratnya atau tidak? Baik, kalau ada, oke, Ibu akan lanjut. Selanjutnya ada Revina. Revina hadir. Sofia hadir. Yang terakhir ada Dea. Oh, ke kamar mandi. Oke, baik. Baik, sudah selesai. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Kira-kira yang Ibu sampaikan ini, kalimat yang Ibu sampaikan ini, menurut kalian itu bagaimana? Apakah hanya sebuah candaan, lawakan, atau di dalamnya ada sesuatu? Begini kalimatnya. Selain alamnya yang kaya, Indonesia juga punya pejabat yang kaya. Nah, menurut kalian, kalimat tersebut itu hanya sebuah kalimat saja atau ada maksudnya? Ada maksudnya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal tersebut, di mana suatu kalimat memiliki maksud atau tujuan untuk menyampaikan suatu kritikan atau sindiran terhadap suatu pihak, lembaga, atau kondisi sosial tertentu. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, Ibu ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengetahui apa itu teks anekdot dan bagaimana pesan yang disampaikan oleh teks tersebut. Di sini ada yang sudah pernah mendengar apa itu anekdot? Belum ya? Mungkin kalian sudah pernah mendengar tapi belum tahu kalau hal ini atau kalimat ini disebut anekdot. Ya. Teks anekdot merupakan suatu teks di mana teks tersebut itu lucu berdasarkan suatu hal yang kenyataan, namun dalam teks tersebut itu memiliki maksud atau tujuan untuk memberikan kritik atau sebuah sindiran terhadap pihak tertentu atau suatu kondisi yang ada di sekitar kita. Contohnya yang seperti tadi Ibu sampaikan. Nah, yang tadi Ibu sampaikan kan intinya Indonesia itu selain kaya akan alamnya, tapi pejabatnya juga kaya-kaya. Nah,
seperti itu. Itu maksudnya kan di Indonesia pejabat itu banyak yang kaya, namun dalam tanda kutip mereka kaya bukan hanya karena pekerjaan mereka atau usaha mereka, melainkan bisa jadi karena ada suatu hal yang tidak baik atau biasa kita kenal dengan korupsi. Nah, hari ini kita belajar tentang teks anekdot. Teks anekdot sendiri terdiri atas 5 struktur. Nah, berikut ini strukturnya. Yang pertama ada abstraksi. Bagian abstraksi ini berisi sebuah pengantar singkat sebelum memasuki pada bagian berikutnya. Nah, ini berisi gambaran awal tentang cerita. Selanjutnya yang kedua ada bagian orientasi. Orientasi seperti yang kita ketahui, kalau orientasi itu adalah pengenalan. Jadi pada teks anekdot, orientasi itu juga berisi pengenalan, memperkenalkan suatu tokoh, latar, atau situasi yang ada pada teks cerita tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada bagian krisis. Nah, bagian krisis ini berisi cerita di mana inti pada cerita tersebut berupa suatu peristiwa atau permasalahan yang akan dibahas. Nah, dalam krisis ini memberikan suatu cerita tersebut namun dibalut dengan komedi atau hal yang lucu. Karena seperti yang kita ketahui tadi sebelumnya, kalau teks anekdot itu cerita lucu, namun di dalamnya ada maksud atau tujuan dalam mengkritik pemerintah atau situasi, ya kan? Nah, yang selanjutnya ada reaksi. Nah, reaksi ini berisi tanggapan atas krisis yang terjadi sebelumnya. Nah, di sini kan ada krisis yang berupa peristiwa lucunya ya. Nah, pada bagian reaksi ini berisi tanggapan atau reaksi mereka terkait humor yang disampaikan pada bagian krisis tadi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada koda. Bagian koda ini atau bagian kelima ini berisi tentang penutup cerita yang memberikan kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan penulis teks anekdot tersebut kepada para pembaca atau pendengarnya. Jadi seperti itu. Di sini sampai di sini, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait pengertian dan struktur teks anekdot? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu ingin lanjut ke bagian berikutnya. Jadi ibu ingin memastikan bahwa kalian itu sudah benar-benar memahami bagian struktur dan pengertian dari teks anekdot, agar nanti kalian berikutnya untuk menganalisisnya itu lebih mudah. Mana ada yang ingin bertanya? Ibu tunggu. Oke, tidak ada. Kalau begitu ibu yang bertanya kepada kalian. Ibu akan pilih secara acak. Siapa ya? Naila. Baik, Naila, ibu ingin bertanya. Bagian orientasi itu berisi apa? Coba Naila jelaskan. Menurut Naila, sesuai bahasa Naila sendiri. Silakan. Bagian orientasi berisi pengenalan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Naila. Baik, selanjutnya ibu ingin bertanya pada untuk absen 3. Siapa absen 3? Oke, kamu. Berarti kamu ibu kasih pertanyaan. Oh, jangan pertanyaan. Kamu bisa memberikan satu contoh terkait di mana kamu bisa menemukan unsur anekdot ini. Dalam apa? Coba. Ya, betul sekali. Pada stand up comedy. Nah, jadi teman-teman, anak-anak sekalian, kita dapat menemukan suatu cerita anekdot itu bukan hanya dalam sebuah teks atau yang kita ketahui, yang kita pelajari di buku saja, melainkan di televisi,
seperti acara yang kita tonton biasanya di Trans 7, ada acara Lapor Pak. Nah, ada yang tahu? Nah, baik. Nah, di situ kan ada beberapa tokoh ya. Ada komika, ada komedian, maksudnya komedian. Ada Kiki Saputri, ada Andika, ada Ayu Ting Ting. Nah, biasanya mereka dalam acara tersebut kan menyampaikan suatu hal atau sindiran kepada pemerintah. Ada waktu itu ibu pernah melihat itu mereka menyindir suatu politik, kejadian politik waktu pemilu. Nah, di situ kan mereka menyampaikannya bukan hanya secara langsung mengkritik, tapi mereka membalutnya dengan sebuah humor. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Supaya kritik yang mereka sampaikan dapat lebih mudah diterima tanpa menyinggung perasaan orang tersebut secara langsung. Jadi karena ada di balut humor, mereka akan tertawa. Namun tetap maksudnya mereka memberikan kritik terhadap hal tersebut. Seperti itu. Baik, berarti anak-anak sekalian sudah memahami terkait apa itu teks anekdot. Ya, karena ibu tanya tadi sudah bisa menjawab dengan benar. Oleh karena itu, untuk bagian selanjutnya ibu ingin menyampaikan tugas kalian. Setelah ini ibu akan menampilkan tayangan video terkait komedi seperti yang tadi ibu contohkan. Nanti akan ada video. Nah, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti akan ada tugas membuat teks anekdot dan membuat komik. Nah, pasti kalian seru ini, pasti kalian akan tertarik dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum lanjut kepada bagian berikutnya, ibu ingin membagikan tugas pada kalian secara individu. Ibu akan menampilkan tayangan video stand up comedy. Setelah ini nanti kalian simak dengan seksama dan baik. Kalian cari apa aja. Nah, nanti ibu akan membagikan lembar kerja seperti ini terkait identifikasi teks anekdot berdasarkan video yang akan ibu tampilkan nantinya. Nanti kalian akan menjawab kan secara individu. Jadi kalian tentukan dari video tersebut itu kira-kira temanya apa. Nah, temanya misalnya terkait politik. Kalian jelaskan itu politiknya bagaimana, temanya politik gitu kan. Terus yang selanjutnya ada masalah yang dihadapi. Nah, berdasarkan video tersebut itu kira-kira permasalahannya itu apa yang ada pada video tersebut, pembahasannya itu tentang apa. Nanti kalian tuliskan di sini, kalian jelaskan sesuai dengan persepsi atau pandangan kalian terkait video yang ibu tampilkan. Kemudian yang ketiga, unsur humor. Dari video tersebut itu unsur humornya itu seperti apa, bagaimana, apa yang membuat video tersebut itu lucu. Kalian tulis di bagian ini, kalian jelaskan mana bagiannya, kenapa itu disebut unsur humornya, kalian jelaskan dan tuliskan di lembar ini. Dan yang terakhir ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pada bagian tersebut. Nah, kan tadi sebuah teks anekdot atau cerita anekdot itu memiliki tujuan untuk mengkritik. Nah, kritikan tersebut yang disampaikan kira-kira dari cerita itu, apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap para pembacanya atau para penontonnya, itu apa pesan yang ingin disampaikan, amanatnya itu seperti apa, kalian tulis di bagian ini. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Apa? Iya dong, ditulis namanya di bagian, ditulis di sini aja, ditulis nama, kemudian nomor absen. Nah, ibu kasih waktu mengerjakan. Jadi kalian nonton dulu videonya, nanti 15 menit cukup? Cukup. Baik, 15 menit kalian mengerjakannya. Itu tidak termasuk menonton videonya ya. 15 menit kalian mengerjakan.
Setelah itu kalian kumpulkan di ibu dan nanti akan ibu periksa jawaban kalian apakah sudah tepat atau tidak. Baik, silakan. Akan ibu tampilkan. Silakan simak dengan baik dan sesama. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau berdiskusi. Baik, silakan. Malah di sini. Kalau lantai 3 belum dicor. Dan gue bilang, jatuhnya nggak fashion dulu. Dia nggak ngecor ya. Ngapain? Nat ubin kamar mandi, Neng. Lu dicariin banyak orang. Ya, Ya udah. termasuk dia nih. Kalau saya cariin banyak orang, pada wakilin apa? Kan pada tahu saya lagi bekerja di dalam. Wah. Lu bawa apaan sih, Toh? Nih, saya nih ya, gara-gara saya bekerja di dalam, saya jadi bisa ngurusin orang-orang pada demo. Saya nggak bisa ikut demo karena syuting. Pas udah beres baru saya keluar. Ada apaan aja ini? Barang buktinya tuh, lihat Ini yang tuh. berkaitan sama demo. Iya kemarin tuh. Ada gelas. Nih, gelas kosong. Banyak orang aus. Aus kekuasaan. Ini apa? Ini di crop berdua dia megang gelas. Ini ada apa nih? Saya mah heran orang-orang ya, kata saya. Pada demo ngasih kertas kosong. Kok nggak ada kata-katanya dong? Janji. Iya janji. Lah, kagak kelihatan kadang-kadang. Janji-janji palsu ya, kosong kan? Kosong. Minggir deh. Kenapa? Nggak bisa megang janji. Bang, sini aja, bang. Ikutan yuk. Aku di sini, Bu. Sama kita juga. Ini dari tadi dia nyariin lu, kehilangan banyak Dia lu. kehilangan asbak. Kehilangan Ini asbak. Ada beberapa putih. Kehilangan Sendal. kehilangan sendal, kehilangan baju. Gue bilang gitu aja repot, orang rakyat aja lagi kehilangan kepercayaan. Baik, kalian pasti sudah selesai semuanya. Karena ini jawabannya sudah ada di sini, sudah dikumpulkan. Selanjutnya ibu ingin menyampaikan terkait pembelajaran berikutnya atau tugas berikutnya, yaitu kalian akan dibagi secara kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok itu 4 anak. Nah, kalian silakan membagi kelompoknya. Oh, ibu aja yang bagi. Jadi pembagiannya sesuai nomor absen ya. Absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pokoknya 44. Nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tapi ibu sekarang ingin menyampaikan terkait tugasnya. Jadi kalian secara berkelompok silakan membuat sebuah teks anekdot terkait hal-hal atau peristiwa yang ada di sekitar kita. Misalnya tentang politik, tentang bencana alam, atau tentang pemerintah, tentang apa terserah yang ada di sekitar kita. Yang penting hal tersebut bisa dijadikan sebuah kritik atau untuk memberikan kritik pada peristiwa atau seseorang, keadaan sosial yang ada di sekitar kita, seperti itu. Jadi kalian silakan membuat secara berkelompok, membuat teksnya. Kemudian setelah membuat teksnya, kalian membuat komik dari teks tersebut. Bagaimana membuat komiknya? Apakah ditulis, Bu? Tidak, kalian akan membuat komik digital. Bagaimana? Dengan menggunakan aplikasi yang dapat membuat komik. Contohnya Canva. Pasti kalian tidak asing kan? Karena kalian kan SMK ya, pasti tidak asing dengan aplikasi tersebut. Nah, nanti setelah membuat teks tersebut kan pasti bentuknya teks ya, teks panjang. Nah, kalian silakan ubah dalam bentuk komik. Bisa nanti ada percakapan. Nah, bentuk komiknya seperti ini. Contohnya seperti yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Nah, seperti ini. Komiknya berisi gambar, terus ada percakapan atau gelembung-gelembung itu nanti diisi percakapan. Contohnya ada gambar di sini. Nah, ini kan ada Bapak polisi ya, sepertinya Bapak polisi, dia itu sedang mengobrol. Nah, itu kan ada percakapannya. Nah, silakan kalian nanti buat
mengkreasikan sekreatif mungkin dari teks yang kalian buat. Silakan diubah seperti percakapan yang seperti ini kan, bergambar jadi mudah dimengerti bahwa ini itu teksnya atau komiknya itu bertujuan untuk memberikan kritik. Nah, kalian edit sekreatif mungkin bersama kelompok kalian. Kemudian setelah jadi, kalian akan mempresentasikan hasil tersebut dari teks yang diubah ke komik tersebut. Maksudnya bagaimana kalian sampaikan secara bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti setelah dipresentasikan, silakan kalian mengunggah komik tersebut di media sosial kalian. Jangan lupa memberikan keterangan terkait apa komik tersebut, bagaimana. Nanti kalian tulis di bagian caption, bisa kalian unggah di media sosial kalian. Nanti setiap kelompok minimal 1 yang mengunggah. Tapi kalau semuanya mengunggah itu lebih bagus. Kalian mengapresiasi diri kalian sendiri. Paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, paham. Nah, karena waktunya sudah akan habis, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana terkait teks anekdot? Ibu ingin tanya. Akan Ibu tanya satu-satu ya. Untuk itu Ibu akan pilih secara acak. Nomor absen berapa ya? 9. Nah, menurut kamu, kenapa sebuah kritik lebih mudah diterima jika disampaikannya melalui humor? Baik, betul sekali. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, sekarang Ibu ingin bertanya terkait pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran pada pagi hari ini? Ibu akan tunjuk satu anak lagi. Nomor absen 17, silakan memberikan tanggapan terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah seru atau sangat menyenangkan atau bagaimana? Silakan disampaikan. Baik, berarti menyenangkan ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin kalian jangan lupa mengerjakan tugasnya yang tadi Ibu sampaikan untuk pertemuan berikutnya. Sekarang Ibu ingin kalian berdoa terlebih dahulu. Akan Ibu pimpin sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, sekarang kita beri apresiasi untuk diri kita sendiri, untuk diri kita semuanya. Terkait hari ini kita sudah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kita beri tepuk tangan dulu. Sebelum Ibu akhiri, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk lingkungan kita, untuk orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.